kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami Tuhan Yesus? Terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh, selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kan kami balas setiap perbuatan-Mu yang dahsyat bagi kami, selain Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu, Tuhan berbicara bagi kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Rabu tanggal 18 Februari 2026. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Jadikan Kitab Suci Hidup Bagiku. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 52. Dalam pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yesaya pasal 65 sampai 66 dan Markus 14 ayat 53 sampai 72. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam ayat emasnya yang terambil dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Pertama, Yesus menggenapi kitab suci dalam ayat 44. Kitab suci mana yang dimaksudkan dalam hal ini? Yang dimaksud dengan kitab suci dalam hal ini ialah Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur. Keseluruhan isi kitab suci ini menunjuk kepada Yesus. Yesus akan datang ke dunia, dikandung oleh Maria karena naungan Roh Kudus, lahir di Bethlehem, mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati yang telah dinubuatkan terlebih dahulu dalam kitab suci yang dimaksud. Dari sini dapat diketahui bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini telah direncanakan Allah terlebih dahulu. Kedatangan Yesus ke dunia ini bukanlah secara tiba-tiba, tetapi telah direncanakan sebelum Adam dan Hawa diadili oleh Allah karena pemberontakannya. Hal ini menandakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama memiliki kesinambungan dengan Alkitab Perjanjian Baru. Yesus Kristus adalah berita sentral Alkitab. Alkitab Perjanjian Lama menjanjikan Yesus Kristus
akan datang ke dunia ini. Sementara Alkitab Perjanjian Baru menyampaikan bahwa Yesus Kristus yang dijanjikan itu telah datang. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang berbicara tentang Yesus Kristus. Musa berbicara tentang Yesus, hakim-hakim menyampaikan berita tentang Yesus, imam-imam menggambarkan Yesus dalam pekerjaannya, nabi-nabi menyampaikan nubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang. Raja-raja menggambarkan Yesus sebagai raja, dan rasul-rasul adalah saksi kedatangan Yesus Kristus di bumi ini. Ia telah datang, ia telah menunaikan tugasnya, menjadi juru selamat bagi setiap orang berdosa. Kini setiap orang percaya telah memiliki jaminan tentang berita keselamatan dalam Roma 5 ayat 9-10. Percayalah kepada Yesus akan memperoleh keselamatan kekal dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Lalu yang kedua, pikiran para murid dibukakan untuk mengerti firman Tuhan dalam ayat 45. Untuk memahami hal-hal yang bersifat rohani, tidak hanya soal kecerdasan yang dimiliki seseorang, tetapi karya Allah melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya. Firman Tuhan berkuasa untuk membaharui paradigma setiap orang yang dikehendakinya dalam Roma 12 ayat 1-2. Firman Tuhan memiliki kekuatan yang tidak dapat diduga oleh siapapun dalam membimbing setiap orang yang dikehendakinya untuk mengalami sukacita yang belum pernah dirasakan sebelumnya dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Dan firman Tuhan memiliki caranya sendiri untuk menuntun setiap orang yang dikehendakinya untuk percaya kepada Tuhan menjadi juru selamat pribadinya dalam 1 Petrus 1 ayat 2-3. Selama kami melayani di penjara, terdapat beberapa orang yang berkata demikian, "Saya lebih suka di penjara, sebab di dalam penjara saya lebih bebas untuk melakukan apa yang saya kehendaki dibandingkan di luar sana. Saya diawasi dan dikejar-kejar oleh aparat pada waktu ingin mewujudkan harapan saya." Saat mendengar perkataan seperti itu, dapat merenungkan semangat untuk melayani warga binaan di berbagai tempat. Satu-satunya harapan bagi hamba Tuhan ialah firman Tuhan yang disampaikan dengan tulus dan kerendahan hati yang memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membaharui pikiran dan hati setiap orang yang dikehendakinya, untuk merubah pikiran duniawi, untuk mengalami pembaruan kasih dan kuasanya dalam Yakobus 1 ayat 18. Karena itu setiap orang percaya hendaknya berpegang teguh kepada firman Tuhan saat menyampaikannya kepada siapapun pada berbagai kesempatan. Lalu yang ketiga, esensi Injil adalah penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus yang memerdekakan setiap orang berdosa untuk menerima pengampunan dosa dalam ayat 46-47. Setelah Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, pelanggaran itu yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa. Dosa artinya jatuh di tengah jalan sebelum mencapai sasaran yang telah ditentukan. Karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, semua keturunan yang diperanakan menjadi manusia berdosa. Sementara akibat dosa adalah maut atau kematian yang kekal. Tetapi karena sasaran kasih Allah adalah manusia, maka Allah merencanakan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia berdosa? Jawabannya hanya dengan satu cara, yakni firman Allah menjelma menjadi manusia yang tidak tercemar dosa. Dialah Yesus Kristus. Mengapa menjadi manusia? Karena yang akan diselamatkan adalah manusia yang berdosa. Hanya manusia yang tidak berdosa yang dapat menyelamatkan manusia yang telah berdosa. Demikian cara Yesus Kristus menjadi manusia yang tidak berdosa, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk melunasi utang dosa manusia, supaya melalui proses pengorbanannya, manusia berdosa memperoleh pengampunan. Seperti disampaikan dalam firman-Nya bahwa upah dosa adalah kematian. Kematian Yesus atau orang benar yang mematikan kuasa kematian. Dengan kematiannya tuntutan dosa yang mematikan manusia selamanya.
dapat dikalahkan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Kebangkitannya dari kematian telah melunasi semua utang manusia pada kematian yang kekal. Kebangkitannya telah memberikan pengampunan kepada setiap manusia berdosa untuk menerima keselamatan kekal. Hal yang dilakukan Yesus ini telah menjadi inspirasi bagi setiap kepala negara atau pemerintahan di berbagai belahan dunia untuk memberikan grasi atau pengampunan kepada setiap manusia yang dikehendakinya. Tidak satu kuasa manapun yang dapat membatalkan kematian Yesus untuk memberikan keselamatan kekal bagi setiap orang yang dikehendakinya. Inilah Injil Kristus yang berkuasa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Karena itu, percayalah kepada Yesus Kristus menjadi juru selamat pribadi, maka Ia akan memberikan hidup yang kekal. Dialah jalan, kebenaran, dan untuk mencapai hidup kekal selamanya. Bagi siapapun yang baru pertama kali mendengar berita ini, jangan mengeraskan hati, tetapi hendaknya menerimanya dengan ketulusan, maka Injil ini akan memerdekakan setiap orang berdosa dari hukuman kekal. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami. Kami mau menjadikan kitab suci sebagai hidup kami ya Bapa. Kami mau merenungkan semuanya firman-Mu ya Bapa. Jadikan kami terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.